Halo jiwaku, kalian mungkin sudah tahu bahwa energi geotermal dapat diperbarui karena setiap ekstraksi panas yang dieksploitasi masih sangat kecil dibandingkan dengan kandungan panas yang ada di dalam bumi. Namun walaupun geotermal adalah energi terbarukan, produksi energi tersebut pada suatu area mungkin saja akan mengalami penurunan produksi atau bahkan berhenti. Kali ini kita akan membahas topik mengenai production decline atau penurunan produksi pada lapangan geotermal. Apa sih bedanya dengan lapangan migas? Lalu, apa saja penyebabnya? Untuk tahu lebih dalam, yuk langsung aja kita mulai. Production decline atau penurunan produksi pada sumber geotermal merupakan penurunan laju produksi maupun tekanan yang merupakan fungsi dari sifat petrofisik reservoir, tingkat eksploitasi, dan recharge atau suplai air. Lalu, berikut merupakan perbedaan antara migas dan geotermal yang dapat berpengaruh pada produksinya. Contohnya misalnya reservoir minyak memiliki sistem yang terisolasi, berbeda dengan reservoir geotermal yang merupakan sistem terbuka di mana ketika terjadi pressure drop, aliran recharge dapat masuk dari luar sistem secara alami. Untuk mengidentifikasi penurunan produktivitas sumur, perilaku parameter produksi yang harus diselidiki juga berbeda. Pada sumur minyak, parameter yang dianalisis adalah tekanan, laju aliran, rasio minyak per gas, viskositas, densitas, dan lain-lain. Sedangkan pada sumber geotermal, variabel yang dipertimbangkan adalah tekanan, laju aliran, entalpi, serta dryness. Penurunan produksi yang terjadi di geotermal disebabkan oleh banyak faktor yang bergantung pada kondisi lapangan, yaitu heterogenitas reservoir seperti kondisi permeabilitas matriks dan spacing rekahan, serta spacing sumur dan boundariesnya. Faktor tersebut berpengaruh karena produksi bergantung pada jumlah cadangan fluida di matriks, serta resistensi atau hambatan aliran yang terjadi pada fluida produksi. Hambatan aliran juga terkait oleh skin effect yang diinterpretasikan sebagai efek kerusakan terhadap reservoir maupun lubang sumur seperti endapan scaling yang terjadi pada jalur utama di reservoir maupun pada lubang bor. Berdasarkan jenis fluidanya, decline pada reservoir dominasi air yang porositasnya seragam dan tidak terjadi evaporasi, free surface effect akan sangat berpengaruh pada perhitungan daripada faktor kompresibilitas. Bahkan pada lapangan dominasi air yang terjadi vaporisasi, free surface effect akan lebih berpengaruh karena vaporisasi hanya terjadi pada lubang bor. Untuk lapangan dominasi uap, tidak ada pengaruh free surface effect, namun tergantikan oleh kompresibilitas uap, di mana vaporisasi pada deep liquid surface yang paling mempengaruhi production decline. Selain itu, penurunan produksi juga berkorelasi terhadap penurunan tekanan yang terjadi pada reservoir akibat pengurasan fluida yang tidak optimal dan tidak sebanding dengan injeksi yang dilakukan. Analisis penurunan produksi merupakan metode yang berguna untuk mengkarakterisasi reservoir. Penurunan produksi dapat diketahui dengan analisis kurva penurunan produksi dan analisis tekanan reservoir. Analisis dilakukan dengan plotting data produksi dan fitting atau pencocokan yang kemudian akan dilakukan estimasi penurunan produksi bersamaan dengan analisis tekanan di reservoir. Berikut merupakan metode yang digunakan pada analisis production decline. Dari keseluruhan metode tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesesuaian persamaan eksponensial cukup memuaskan untuk data geotermal. Kedua, persamaan yang hiperbolik sebaiknya hanya digunakan jika datanya cocok pada kurva tipe hiperbolik. Metode jenis kurva adalah data yang berguna jika datanya tidak terlalu tersebar. Metode ini bekerja dengan baik untuk sistem dominasi uap dan buruk untuk dominasi air. Cotes influence function method dapat digunakan bahkan dengan data yang sangat tersebar. Dan terakhir, metode Bode-Varson merupakan metode yang masih eksperimental namun cukup menjanjikan. Bagaimana jiwaku? Sudah paham kan kenapa produksi uap di lapangan geotermal dapat mengalami production decline? Tonton terus video-video AI5 untuk belajar lebih lanjut dan komprehensif mengenai energi, geotermal, dan teknologi hanya di Jiwa Learning. Sampai jumpa di video lainnya.